Salam jumpa kembali, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 9, dilanjutkan dengan pasal 19 ayat 1 sampai 7. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu, aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengikuti Yesus. Media sosial sangat identik dengan pendukung atau pengikut. Biasanya itu disebut follower. Semakin banyak follower, semakin baik dan populer seseorang melalui akun medianya. Maka jangan heran jika para pemirsa selalu diajak untuk subscribe atau like pada setiap tayangan yang ditampilkan. Bahkan dengan segala cara, seseorang berusaha menarik semakin banyak orang dengan daya tarik yang maksimal untuk mengikutinya atau menjadi followersnya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang banyak orang yang mengikuti Yesus. Bisa dikatakan bahwa mereka berusaha menjadi followers Yesus. Namun, hal yang sangat berbeda dari situasi pada masa Yesus adalah justru ketika orang banyak berusaha mengikuti Yesus, Yesus malah seakan menghindar. Bisa dibayangkan, orang-orang itu datang dari Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, Yordan, daerah Tirus dan Sidon. Orang-orang itu berdesak-desakan dan sampai menghimpit Yesus. Tapi malah Yesus dan murid-murid menyingkir ke danau. Sudah jelas bahwa Yesus memiliki daya tarik yang istimewa sehingga banyak orang itu berusaha mengikutinya. Daya tarik Yesus adalah jati dirinya yang menyampaikan pewartaan dengan penuh kuasa dan tanda-tanda mujizat yang dilakukannya. Maka, tanpa promosi atau ajakan apapun, Yesus dicari orang banyak. Namun justru pada tahap inilah Yesus berusaha menghindar dari pencarian orang banyak itu. Mengapa?
Karena Yesus tidak mau jati dirinya sebagai anak Allah diwartakan dengan alasan yang salah, yakni ia dikenal hanya sebagai pembuat mujizat. Sebab jati diri Yesus yang sesungguhnya harus dilihat dalam keseluruhan hidup dan perutusannya, yakni sebagai Mesias dengan tanpa daya di kayu salib. Saudara-saudari terkasih, menjadi pengikut Yesus jelaslah berbeda. Orang-orang Kristen bebas mewartakan Yesus sebagai Mesias dan Tuhan hanya bila mereka mampu menerima jalan penderitaan. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya adalah kalau berani untuk melalui jalan penderitaan itu. Karena hanya melalui jalan salib itulah keselamatan dan kebangkitan bisa kita peroleh. Marilah kita menawarkan jalan keselamatan ini kepada umat manusia pada zaman ini yang hanya mau memilih untuk menjadi pengikut kalau semata-mata menyenangkan dan membahagiakan dirinya. Bagi kita, salib adalah jalan keselamatan. Semoga demikian. Amin.